Halo, dengan saya Ibu Maria. Inilah kelas presentasi dengan NLP. Selamat menyaksikan. Merasa tidak mampu, sudah lelah, sudah capek, disudutkan pula. Ya, ingat wajah apa yang Yesus tampilkan ketika dia berhadapan dengan perempuan pelacur yang akan diajar. Kira-kira kalau kita bayangkan, apakah bengis? Apakah memperlihatkan rasa jijik? Gila kali ya. Kita seperti Yesus harus berdoa karena kita dipercaya sebagai pemberita-pemberita firman Tuhan. Saya tahu saya bisa melakukan. Bisa melakukan. Saya tahu saya bisa. Saya tahu saya bisa melakukan. Shalom. Hari ini kami akan mempraktekkan media audio dari mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran PAK. Lagu-lagu yang dipilih adalah lagu-lagu umum dan juga lagu daerah yang akan dikaitkan dengan KI dan KD dalam pendidikan agama Kristen. Harapan dari dokumentasi ini adalah untuk memberi gambaran kepada adik-adik tingkat yang belum mengambil mata kuliah inti tersebut. Terima kasih. Saya minta salah satu tipe baru. Silakan. Syukur pada siang hari ini Engkau mengizinkan kami dan memberikan kesempatan kepada kami, dan pada saat hari ini kami akan memasuki kuliah kami media pembelajaran PAK. Biar Engkau memberkati kami yang pada saat hari ini menampilkan kreasi kami. Jadi kesimpulannya adalah media audio merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi baik itu formal maupun non formal kepada seseorang yang aspek utamanya itu dapat ditangkap oleh indera pendengar kita. Itu adalah pengertian dari media audio. Ya, sekarang kita akan mulai dari kelompok 1 sesuai dengan kuliah yang kemarin kita sudah ambil ya.
diumumkan dalam satu kelompok, siapa yang nanti setelah saya undang harus cepat-cepat datang yang dua sampai ini, ya. Dan kalau jawabannya oke, dia akan saya berikan sama dua. Sebenarnya saya mau nyari barang tapi nggak dapat. Jadi akhirnya cuma satu ya. Oke, silakan. Waktunya cuma 3 menit saja. 3 menit kalau sudah waktunya. 3 menit silakan ya. Nanti siapa yang duluan mari. Dan kalau benar boleh. Nah tadi di lagu tersebut ada di akhir lagu itu kata-katanya adalah alkohol adalah solusi. Nah adik-adik, maksud dari lagu itu adalah solusi itu hanya diberikan dunia. Jadi alkohol itu adalah solusi menurut dunia. Tapi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah bukan solusi kita. Solusi kita tadi yang dijelasin kakak-kakak di depan adalah kita harus turut dengan kehendak Tuhan. Nah untuk adik-adik, gampangnya seperti apa? Jangan lupa berdoa, jangan lupa rajin beribadah, dan jangan lupa taat sama orang tua. Keren. Ya, kita tak tahu apakah ini punya persoalan atau kerasukan. Tapi biasanya konseling spiritual menjumpai hal-hal yang seperti itu. Ya, anak-anak berteriak-teriak, bisa jadi satu orang, bisa jadi sekelompok teman. Ya, nah kita tak tahu apa yang ada di belakangnya. Yang kita lihat adalah anak itu menjerit-jerit, mungkin membatik-batik dirinya. Kalau ada seseorang ekspresinya seperti itu, nah ini yang harus konselor spiritual mampu untuk bisa menganalisa apakah orang-orang yang kita hadapi ini seperti apa. Tetapi kita harus kembali lagi kepada Tuhan seperti kata Pak Ryan kemarin, bahwa kita perlu mendoakan, mengajak mereka untuk kembali percaya kepada Tuhan. Itu adalah satu perisai bagi kita untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Menurut kami, kalau mereka mau menjadi guru dan mengatasi masalah bagi siswanya, lebih dahulu dia yang harus diselesaikan. Kalau dia sendiri tidak memahami dan tidak melakukan perubahan bagi dirinya sendiri, bagaimana dia mau menjadi guru, menjadi contoh untuk siswanya. Sehingga kami lakukan itu. Nah, dalam penelitian kami merancang satu kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir, di mana kami persiapkan memang mental dan juga spiritual mereka untuk mampu menerima ini. Jadi ini adalah medianya. Tetapi media sebaik apapun, kalau kita tidak mampu untuk menjelaskan dan juga masuk punya soul ke dalamnya, maka itu akan mustahil mereka memahami dan kena. Ya, nah saya dan Diana merasakan bahwa mereka lebih dahulu memahami bahwa kehidupan ini, mungkin sekalian menjawab Pak Kusnadi ya, memahami bahwa memang kehidupan itu tidak pernah statis, tapi bagaimana kita memiliki perisai lewat kecerdasan emosional dan juga spiritual kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Kita tahu bahwa ada tantangan di luar. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi dan media sosial ini luar biasa, bisa mempengaruhi, dan itu data-data yang dari KPAI itu solid, ya, betul-betul memang dari sana.
Sehingga ini adalah menjadi satu keprihatinan. Banyak anak-anak yang jatuh terjerumus dalam perilaku menyimpang karena tidak diantisipasi. Nah, mahasiswa kami ini diperlengkapi untuk mengantisipasi. Jadi bukan berarti Pak Kusnadi bahwa hidup yang statis itu tidak mungkin mencapai tujuan dengan cepat, tapi kita tahu bahwa di dalam hidup kita pasti banyak tantangan dan cobaan, ya, banyak gelombang. Tapi bagaimana kita meminimalisasi terutama perilaku-perilaku menyimpang yang sudah pasti orang tua pun tidak akan berbahagia jika anaknya mengalami itu. Bukan berarti mereka tidak akan mampu untuk hidup sukses, bukan, ya. Tapi bagaimana jika itu dilampaui saja yang perilaku menyimpang yang dari dirinya sendiri. Kalau musibah, ya, kalau namanya sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, ya kita harus jalani bersama dengan keluarga dan juga dengan guru-guru BK yang disediakan di sekolah. Tetapi kalau masalah yang dicari sendiri, sebaiknya dihindari. Itu maksud dan tujuan. Tapi kalau misalnya memang ada kendala di dalam hidupnya, ya itu kita sikapi. Makanya kita kuatkan secara emosional dan juga spiritual, Pak. Jadi kalau itu di luar kendali kita, ya kita memang harus hadapi. Tapi jangan dicari dari diri sendiri. Itu intinya, ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Karena di tempat mengajar ini ada berbeda untuk masing-masing. Kita biasa dapat jam yang paling terakhir, terus kelas pun juga tidak semestinya tanda petik ya seperti orang disiapkan, bahwa kita cari sendiri, semua tingkat akan digabung. Jadi siswa itu ya terkondisikan sebenarnya mau ngomong lebih dekat Tuhan itu tidak ada waktu lagi. Karena untuk kumpul saja memerlukan waktu, sedangkan kita belajar itu waktunya sangat singkat banget. Ya, nah itu kalau bilang mutilasi 3 jam ya. Tapi ternyata kan sambil nunggu mereka, apalagi kalau dari 38 kelas atau 1 kelas itu kan perubahannya. Ya anak-anak walaupun 2-3 orang per kelas itu kumpul saja itu perlu waktu. Nah, yang saya bilang tadi tidak pernah kita pikir psikis mereka adalah mereka sebenarnya dalam agama itu jadi sisa-sisa waktu saja. Ya, kalau mau curhat mau apa itu tidak mungkin lagi. Itu saya kira hampir sebagian besar kita di sini, kecuali tadi yang PPK Penanggung, RP, ya sekolah-sekolah yang berbasiskan dalam tanda petik banyak siswa dosennya. Tapi kalau sebagian besar kita di sini, sebagian besar itu nanti atau suasana yang biasa saja, pasti akan mengalami apa yang seperti saya katakan. Ya, itu psikis itu yang nggak pernah kita tahu. Bahwa kita adalah singa-singa Yehuda. Kita sama seperti gambaran Allah kita yang begitu perkasa. Sesungguhnya nggak ada excuse. No excuse for not being great. Because Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan kita dijadikan segambar dengan Dia. Sesungguhnya apa yang kita katakan tadi adalah keluhan kita sebagai domba. Lihat, Tuhan Yesus mengajar, apakah Dia dibatasi dengan usia? Dia mengajar itu hanya laki-laki atau laki-laki, perempuan, dan anak-anak? Semua. Bisa nggak? Tuhan Yesus bisa nggak lakukan? Bisa. Kalau kita anaknya, harusnya bisa nggak? Bisa. Tuhan Yesus mengajar pakai mic kayak gini? Duduk di meja? Tidak. Mengajar setiap saat, mengajar setiap waktu. Itu hidden kurikulum. Ketika saya sedang menegur Bapak, ketika saya
sedang menyalami Bapak yang berulang tahun, misalnya saya sedang memperhatikan. Ketika saya menyapa siswa saya, kenapa hari ini kamu sedih, Nak? Itu hidden kurikulum. Ketika saya melihat dia lemah, kamu belum makan pagi, Nak? Iya Bu, mama saya pagi-pagi berjalan. Ayo ibu punya bekal, kita makan yuk bersama. Itu hidden kurikulum. Itu pengalaman. Itu kabar sukacita. Jadi sekarang mampu Bapak dan Ibu memberikan itu semua? Bisa kan? Bisa. Sudah dilakukan, amin. Itu yang Tuhan mau dari kita. Bukan berarti kalau nggak punya meja, kalau nggak punya waktu, kalau nggak punya uang yang cukup, kalau nggak punya makanan, kita nggak bisa memberikan sesuatu. Bisa. Tuhan mengkapi kita. Kita masih berada di zona nyaman. Ya kan? Saya mau bertanya, boleh Bu? Boleh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maria. Saya punya pemahaman ya Bu, minta maaf kalau pemahaman saya salah. Tadi kalau bicara mengenai singa dan domba, saya pikir dipermasalahkan bukan kita jadi singa atau domba Bu. Pemahaman saya adalah kita mau jadi domba, kayak mau jadi singa, yang harus berubah adalah bukan eksistensinya, pemahamannya, pola pikirnya gitu. Kalau memang kita jadi domba, ya sudah jadi domba, dengan pola pikir yang benar, dengan pola pikir yang maju. Kalau memang kita kodratnya adalah singa, ya jadi singa dengan pola pikir yang berkembang, dengan pola pikir yang maju gitu. Kalau saya berpikir antara domba dengan singa tadi, kita nggak bisa bilang kita nggak boleh jadi domba, kita harus jadi singa. Kalau memang eksistensi kita jadi domba, apa harus jadi singa itu tidak bisa. Jadi pola pikir kita yang berubah tentang kemajuan teknologi tentunya. Itu pemahaman saya pertama, Bu. Tolong dikoreksi. Yang kedua, saya mau bertanya Bu, saya minta maaf, pertanyaan saya mungkin agak sedikit nyeleneh gitu ya, agak tidak masuk di akal, tapi jadi perkembangan saya juga. Dari video-video yang Ibu munculkan tadi, teknologi itu begitu pesat berkembang, hebat gitu. Bahkan tadi ada satu pernyataan Ibu yang Ibu katakan bahwa hampir semua bidang pekerjaan manusia itu akan hilang. Ibu bilang begitu tadi. Pertanyaan saya adalah, saya tidak mengatakan guru agama itu pekerjaan, tapi panggilan Tuhan. Kalau seandainya teknologi semakin berkembang maju, ternyata teknologi menggantikan posisi guru pak. Nah, begitu ya. Teknologi semakin berkembang, ternyata teknologi bisa menggantikan posisi guru pak. Bahkan kalau saya menilai manusia lagi, kalau saya ekstrim, kalau saya salah, bahkan mungkin dengan diciptakannya robot sebagai guru pak jauh lebih pintar daripada kita guru-guru yang terbatas. Dengan pemahaman teknologi yang hebat, udah dikasih chip yang begitu hebat, setiap pertanyaan agama robot itu tahu begitu. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah hal itu terjadi? Eksistensi guru pak itu lama-lama akan hilang. Kenapa? Karena adanya robot yang sangat canggih. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, sekarang kita kalau pertanyaan kalau perintah Tuhan Yesus amat agung, pergilah beritakanlah Injil dan seterusnya. Nah, kalau eksistensi guru pak hilang misalnya Bu, karena ada teknologi yang begitu berkembang, apakah perintah itu menjadi kabur, menjadi hilang gitu? Itu saja, terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Pak. Pertanyaan yang luar biasa. Tangan dong buat Bapak. Suteja. Wah, sama Pak kita orang Jawa ya. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang luar biasa ini ya. Yang pertama, eksistensi kita sebagai domba atau sebagai singa, ya. Itu adalah suatu perumpamaan, ya. Analoginya, kalau kita disebut, Bapak bilang kalau kita memang domba ya udah jalanin aja sebagai domba. Kalau kita sebagai singa ya sebagai singa. Pak, saya mau katakan di sini, anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak yang lemah. Dia adalah anak-anak terang, kesatria-kesatria.
para prajurit Kristus, Pak. Kita bukan dilahirkan sebagai pengecut. Kita dilahirkan bukan sebagai orang-orang yang berada di bawah hukum maut. Kita sudah lahir baru. Kalau memang kita merasa kita sudah lahir baru. Tapi kalau kita masih di bawah belenggu itu, kita tentu tidak akan pernah bisa keluar dari box itu. Itu adalah analogi singa dan domba. Pada waktu kita kecil, imannya, maksudnya bukan fisiknya, apa kata Tuhan? Makanan kita susu, bukan yang keras. Sekarang waktunya, Pak. Ini makanan keras yang harus kita makan. Kita nggak bisa lagi minum susu seperti si Mukti, karena kita sudah waktunya untuk keluar, untuk mengaum, Pak. Jadi nggak ada Tuhan menciptakan anak-anak yang lemah. Kalau memang kita anak Tuhan, kita kan anak raja. Kalau anak raja itu, ya raja nantinya. Iya kan? Semua anak raja, bukan anak buruh, bukan. Nah, kalau kita mengakui bahwa kita memang anak Tuhan, punya kuasa itu, punya otoritas itu, maka bertindaklah. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini dipilih sebagai pemimpin, bukan sebagai orang yang dipimpin. Harus bisa memimpin anak-anak yang dipercayakan. Yang kedua, Pak, peran guru Pak bisa jadi digantikan oleh robot, bisa. Tapi robot itu hanya akan bertindak, berbicara, menanggapi orang sesuai dengan program yang sudah diprogramkan. Dia nggak punya emosi, dia nggak punya perasaan, dia nggak punya iman, tapi kita punya. Oke, diprogram sedemikian canggih. Kita tahu ya, kita pernah membuat RPP, silabus. Apakah RPP dan silabus berjalan persis seperti yang kita rancang? Tidak. Bisa sewaktu-waktu berubah di kelas, betul? Kalau kita masuk, ada anak lagi berantem, kita selesaikan dulu atau kita langsung aja jalan aja dengan RPP silabus yang kita sudah buat, selesaikan. Robot bisa? Tidak. Ada anak menangis, kita apain, Pak? Ada anak putus asa, robot bisa? Tidak. Untuk itu para ahli aja udah bilang loh, masalah pendidikan tidak akan bisa tergantikan, terutama pendidikan agama Kristen, karena Tuhan sudah memberikan anugerah bagi kita, anugerah yang tidak bisa ditukar dengan orang lain. Sekalipun orang tersebut sama-sama belajar, tapi kalau dia tidak diberikan oleh Tuhan talenta itu, anugerah itu, kerinduan itu, dia nggak akan mampu ngajar orang. Benar? Itu Pak jawaban saya. Jadi tidak usah khawatir karena Tuhan melihara kita. Amin. Sampai dengan akhirnya setialah dan jadilah pemimpin. Iya, tangan boleh Pak. Dari Malaysia. Ayo. Tanya dulu, masa Malaysia
tahu saya bisa melakukan. Saya tahu saya bisa, saya tahu saya bisa melakukan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata hebat kan? Demikian kelas kita. Terima kasih.